Satunya menyampaikan ilmu yang baik tapi itu bisa jadi nggak baik, itu ada. Kenapa tuh? Innal ladzina yastakbiruna an ibadah sayadkhuluna jahannama dakhirin. Artinya apa? Sesungguhnya jika engkau sombong dalam menyembah kepadakulah, sombong dalam menyembah ini urusannya ibadah. Dia merasa ibadahnya paling hebat, paling dari yang lain, merasa dia yang paling akan kami masukkan ke dalam neraka. Itu langsung dijawab di satu ayat ini. Makanya kita sombong tidak boleh, walaupun dia jago ibadah. Jago ibadah bukan buat jago-jagoan, betul-betul disampaikan untuk yang baik. Apalagi kita sebelum kita sampaikan, kita harus belajar dulu agar kita itu paham bahwa yang kita sampaikan itu sudah atau belumkah kita itu menjalankan. Kalau umpamanya seperti saya ini atau semua para ustadz atau para pendakwah itu ada beban loh. Kalau menyampaikan sesuatu, salah satunya ayat ini disebutkan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Apa artinya? Kemurkaan Allah amat dekat. Jadi Allah itu amat murka kepada orang yang menyampaikan kebaikan tapi dia tidak menjalankan. Lu itu kena. Itu para pendakwah itu bisa kena seperti tanggung jawabnya lebih gede ya, sakit kali ya. Iya, makanya istilahnya kalau di dalam hadis itu ceritakan yang pertama masuk neraka yang paling banyak adalah wanita, yang kedua siapa coba? Pendakwah. Iya. Oh, karena kebanyakan kalau pendakwah itu tidak bisa tapi yang bagaimana? Misalkan pendakwah itu tidak bisa mencontohkan yang baik? Iya itu. Itu. Kan nomor 2 itu. Ada kriterianya, bukan? Ada kriteria, nggak semua pendakwah seperti itu. Tidak. Cuma kalau pendakwah tersebut itu ada evaluasi, saya sudah belum ya, saya ini belum. Kemudian dia belajar lagi mendekatkan diri pada Allah, berubah. Nah ini sudah Allah sudah melihatnya beda. Tapi kalau hanya ngomong hafal Quran, hafal hadis ini, nyuruh ini, ini ngomongnya udah kacau, bercandanya udah kacau, ini kacau. Ya siap-siap aja besok. Jangan merasa kamu hebat di situ di hadapan Allah Ta'ala, karena di istilahnya ada beberapa ayat yang memang kita tidak boleh lalai. Ya, itu kuncinya. Makanya kalau mamanya tadi kita ceritakan bahwasanya bagaimana sehat ala Rasul. Ya Rasul itu cara sehatnya salah satunya ini. Kenapa Rasul itu tidak pernah punya penyakit yang aneh-aneh mamanya? Ya karena memang beliau sendiri menerapkan Al-Quran itu apa adanya, mengaplikasikan. Tapi kita sebagai umat Rasul hanya seneng aja Rasul baik, Rasul baik. Lah kapan kita baiknya kalau kita senang Rasul baik? Kalau Rasul baik sudah dari sononya Rasul baik. Lah kita sebagai umat Rasulullah itu harus menjadi cerminan, mencontoh. Itu salah satu contoh sehat ala Rasul. Sehat ala Rasul. Sebetulnya kita sama Rasul beda tipis. Rasul sedikit tidur, kita sedikit-sedikit tidur. Rasul sedikit makan, kita sedikit-sedikit. Nah sekarang ini sekarang kita kan kadang kalau sudah merasa agak sedikit fat alias kegemukan gitu. Bener, gendut, susah banget itu untuk kurus. Diet itu baik sebetulnya tidak sih? Sebenarnya niatnya itu ya jangan diet aja lah. Istilahnya mengurangi betul pola makan lillahi ta'ala, tapi betul-betul lillahi ta'ala. Jadi jangan mau diet akhirnya dia puasa Senin Kamis untuk apa? Biar badan saya kurus. Itu tidak boleh. Aduh, iya, itu memang tidak boleh. Aku 2 kilo bisa mau puasa ini Mas. Kan? Jadi puasa Senin Kamis itu diniatkan untuk turun berat badan. Istilahnya kalau saya boleh cerita itu diharamkan ceritanya. Judul acara kita bengkel kita. Jadi bengkel kita. Harus tahu aja aku udah naik 2 kilo nggak boleh. Kita lagi dibenerin bengkel aku. Iya memang nggak boleh. Makanya tadi. Jadi puasa itu nggak boleh karena udah gitu gue puasa biar nggak boleh. Ya? Itu salah. Salah lu moko. Kamu yang salahnya. Lu kolesterol ya. Jujur, bener Pak. Saya udah naik 2 kilo nih, kalau puasa kan turun tuh Pak Ustaz. Oh salah ya? Nggak boleh. Nggak boleh Pak Ustaz. Berarti puasa itu karena Allah Ta'ala. Puasa itu lillahi Tuh ta'ala. Hafiz, dengerin Melinda. Kalau memang mau diet serius ya diet ya normal aja. Contoh mamanya mau gerak, olahraga. Makan dikurangi. Olahraga pun sebelum olahraga harus niatnya satu, bismillah.
Jadi betul-betul olahraga untuk sehat, bukan nanti badannya kenceng, nanti lenggak sana, lenggok sini, mau narik pria sana. itu dia. Kena lagi. Jadi tetap kembali kepada niatnya. Niatnya harus kembalikan kepada Allah. Walaupun seandainya kita Kembali ke niat kepada niat. Allah, Iya. kemudian dengan kita berpuasa, semoga kita berdoa bisa jadi kurus. Itu boleh berarti ya. Kita niat. Semoga dengan berpuasa kita menjadi kurus, tetap nggak boleh. Nggak boleh lah. Tetap nggak boleh. Jadi harus niat Tunggal. saja. Kan tadi sudah ceritakan ayatnya inna sholati Wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi ta'ala. Lillahi rabbil alamin. Lillahi salah ya. Iya, Iya kan gitu. Jadi semuanya Lillahi ta'ala sih. dari mulai sholat kita, ibadah kita harus Karena- lillahi Semua karena ta'ala. Allah ya, Iya. benar. Jadi kalau mau ibadah salah satunya puasa, tapi biar kita kurus nggak boleh. Jadi begitu pun juga Berarti olahraga. Melinda salah. Olahraga kan harus lillahi ta'ala. Sunnah Rasul juga. Sunnah Rasul. Menjaga Kalau kesehatan istilahnya ya. umpamanya Rasul menyuruh kita bermain panah, berkuda, berenang, intinya disuruh untuk olahraga. Tapi niatnya lillahi ta'ala. Kita mau olahraga, umpamanya kalau putri itu kan biasanya olahraganya dancer, nah, boleh. Ya. Tapi ya dancer yang putri semua, dancer ada lakinya. Kan? Oh, artis cuci mata itu nama Nanti Pak Mas Ustaz. Hafiz kan ikutan nanti. Benar, artis cuci mata Pak Ustaz. Iya. Berarti Melinda, kamu kalau mau kurus jangan karena puasa, karena dietnya itu yang benar, bukan Iya. karena puasa. Benar Pak Ustaz. Pada ya. waktu mau menjalankan olahraga, Bismillah, ya Allah aku olahraga ini saya niatkan Untuk lillahi sehat, ta'ala. lillahi ta'ala. Udah, nanti biar Allah yang ngatur sudah begitu. Baik. Betul, subhanallah banget, Jadi intinya subhanallah adalah banget, innamal subhanallah. a'malu binniyat. Niat kita gantungkan hanya untuk Allah Subhanahu Semua wa taala. karena Allah. Nonton TV juga harus niatkan Allah dengan Iya, kebaikan ini ya. iya. Jangan untuk niat nggak baik juga ya. Iya, Ketika nanti kalau sudah ilmu, wah saya ilmu mau. sudah ngomong ke sana kemari ini anu, itu sombong lagi nanti dia ingin berarti disanjung. Ini pengen tanya aja ya, apa ciri-cirinya aja ya Pak Ustadz ya. Kebanyakan orang kan habis makan ngantuk, lu diabetes lu gitu, bener gak sih Pak Ustadz? Ya bisa aja ya, bisa juga tidak. Gitu ya. Bisa aja ya karena memang diabetes itu memang seperti itu. Kalau memangnya tidak ya itu biasa aja karena pada waktu Kekenyangan, ya? habis makan kekenyangan, kemudian kenyangnya itu berlebih. Overload. Ya overload lah istilahnya. Itu sehingga semua kontraksi otot itu kan di perut. Nah otot-otot yang lain itu seperti terrelaksasi. Jadi itu maunya itu layeh-layeh kan gitu. Nah habis itu tuh liar-liar. Nah seperti itu ngantuk itu menurut saya itu masih normal Normal aja ya, Ustadz, ya. Tapi ya sebenarnya kita lihat momennya ini ngantuknya yang jam berapa nih, momennya baru sarapan aja udah ngantuk. Nah ini udah ada yang tidak beres. Seperti silakan check up ke dokter, kalau check up nggak ada masalah. Tapi penyelesaiannya, ayo kita selesaiin di hadapan Allah kan gitu. Iya, iya. Berarti diet nggak makan nasi itu salah juga ya Ustadz ya? Ya sebenarnya nggak makan nasi juga salah karena di nasi itu kan ada karbohidrat, buat ada tenaga ya, gulanya ya. Jadi karbohidrat dan gula ini untuk tenaga, betul ini Mbak Melinda sebenarnya. Mungkin takarannya aja dikurangi. Tekarannya dikurangi sehingga nanti kalau momennya kan begini nih. Jadi kenapa mohon maaf nih ya, kenapa orang yang berpuasa beneran nih, puasa beneran dia tidak mikir diet, orangnya bisa kurus. Selama dia menakar pada waktu dia itu berbuka puasanya itu tidak geragas. Jadi kayak umpamanya puasa beneran serius makan diatur itu kurus. Kenapa kurus? Pada waktu kita tidak makan, kita kan bekerja nih. Itu energinya itu diambil dari lemak kita sebenarnya. Kita makan ya. Yang kita makan dulu-dulu itu jadi kalau maaf ya, kalau umpamanya gemuk itu lemaknya itu kesedot sebenarnya. Jadi kita nggak usah berpuasa. Mohon maaf bukan saya itu melarang berpuasa enggak loh ya. Jadi kalau memang mau berpuasa niatnya lillahi ta'ala. Memang harus niatnya karena Allah. Kalau memang kita itu menyedikitkan makan boleh. Itu anjuran Rasul memang seperti itu. Jadi menyedikitkan makan nanti mulai yang lain-lain itu diselesaikan. Lemak-lemak di dalam tubuh itu diambil untuk energi. Itu insya Allah bisa kurus. Nah kalau Mbak Nunung mamanya kenapa seperti ini setelah melahirkan kok susah sekali kecil? Nah karena apa? Pada waktu hamil dulu dikasih vitamin sama dokter dan itu semuanya diminum semua ya besar semua. Iya betul. Ya harusnya itu dilihat yang diminum mamanya kalaknya aja, mamanya atau kalsiumnya aja, mamanya itu boleh. Kalau vitamin diminum gede semua badannya. Itu Kalau karena multivitamin no? Kalau sama aja, sebenarnya multivitamin itu tidak terlalu ini. Seseorang sebenarnya dia tidak makan seharian kalau tidak ada persoalan psikologis, akhlak yang tidak beres, dia itu nggak ada masalah kok.
Dia lapar jadi minum teh anget aja, namanya ini itu langsung energi enak sudah. Itu kan orang suka gini sugesti sendiri Pak Ustadz kayak aku nih. Lah kalau itu bukan cuma sugesti ya, Dibikin memang sendiri. itulah menuhankan akhirnya. Saya bilang itu menuhankan bahwa multivitamin inilah yang menjadi Buat menjadi sehat. tenaga saya. Itu siapapun orangnya kalau menyuruh minum multivitamin karena kerja keras itu sudah mengajak menuhankan bukan kepada Allah. Kalau saya gitu. Gitu. Berarti intinya harus sesuai porsi. Iya. Sesuai syariat. Tapi kadang kan kita kalau Hakikat suka ini adalah sih. Allah yang menyehatkan. Iya betul, kita harus gitu. Kalau kecuali kalau dites sama dokter kita kekurangan vitamin ini Harus boleh. baru minum. Oh, kan kalau Boleh. udah bener-bener Iya. drop ya. Ya boleh seperti itu. Rasulullah aja buka puasanya dengan 3 kurma aja cukup Lah iya, ya. Ustadz cukup. ya. Kita kok geragas Loh, belum Pak? kita itu Wah. sama. Mas Hafiz itu 3 kurma. Nanti 1 jam lagi. Buntutnya Buntutnya kurma. banyak Pak Ustadz. Bakwan. Sop. Temen-temennya. Temennya itu yang banyak itu temennya Pak Ustadz. Supaya nggak kolesterol, iya. Iya. Temennya itu enak, Tapi Pak Ustadz. sekarang begini nih Ustadz ya, ada orang yang mungkin secara ininya sangat baik gitu ya, agamanya juga baik, tapi ada juga tapi terkena juga kolesterol gitu ya. Biasanya dari mana penyebab itu? Kan sudah jelas. Kolesterol itu satu orangnya kaku atau ngeyelan. Agama baik itu yang dilihat Mas Hafiz apanya? Ini ibadahnya Ibadahnya, sholatnya, puasanya. Ngeyelannya tahu nggak kira-kira? enggak. Lah, Elah. Jadi saya harus ikutin dia dulu ya. Berarti kita nggak jamin ya Pak Ustadz ya? bukan tidak menjamin. Begini loh maksud saya. Ibadahnya bagus kita tiru boleh. Boleh. Tapi ngeyelnya nggak perlu kita tiru. Oh benar-benar. Gitu. Gotok-gotokannya baik nggak boleh. iya, kalau mamanya dia ngajari baik, kita tiru. Saya pun akan meniru. Nggak usah orang yang ahli ibadah, anak kecil kalau yang dia omongin dia benar, saya tiru itu. Kita harus ikutin ya Pak Ustadz. Kita harus ngikutin. Oh, ini benar yang dia omongin. Ini saya lupa yang ini saya harus ngikutin. Betul. Bukan persoalan dia ahli ibadah atau tidak. Berarti Persoalannya itu Pak adalah Ustadz ya, sebenarnya kalau kolesterol itu bisa kita sendiri mengobatin ya Bisa. dengan menjaga supaya Iya. nggak kaku hati. Insya Allah gitu. bisa. Kita buktikan kalau memang pemirsa bengkel akhlak itu ada kolesterol, ayo kita jangan kaku hati. Kalau diberi masukan terima lillahi ta'ala. Itu bisa dengan sendiri kita. Itu nggak usah nunggu Terapi 1 sendiri. bulan, nunggu 3 hari aja insya Allah kolesterolnya turun. Nggak usah lama-lama kalau saya. Tapi benar ya diterima lillahi ta'ala. Nah yang menerima lillahi ta'ala ini loh yang sulit. Sulit. Oh tadi kan barusan saya cerita, cuma mamanya Mbak Tuh. Saya kenal lagi Pak Iya. Ustadz. Ya. Astagfirullahaladzim. Nggak seret jangan lagi cerewet gitu. lagi, Mas, ya. maunya kan tadi kan simple ya. Pak Ustadz. Namanya Ayo. kolesterol itu simple. Saya hanya cuma bilang Mbak Melinda belajar tidak cerewet Cerewet. lagi. Bukan jawab insya Allah nggak jawab gitu. Lah kan sudah dari sononya lo kan iya sudah. Ya aku Kan gitu. Iya, Itu sudah kelihatan kalau itu ini, namanya. ini sentilan yang sangat berharga buat saya Pak Ustadz. Terima kasih saya dapat ilmunya. Mudah-mudahan saya bisa mau nerima kritik dan saran dari Amin. semua teman. Kalau ini bukan kritik, ini nasihat. Oh, terima kasih Pak Ustadz. Bukan bukan kritik. Kalau berarti kolesterol Kritik tinggal itu dikit. menyinggung. Kalau Belum ini full. tersinggung ya karena memang begitu. Gitu. Orang preman itu dibilang preman marah loh dia. Marah. Padahal preman bener. Harusnya kamu tuh preman. Alhamdulillah. Harusnya gitu. Kan biasanya gini, kamu preman bukan, saya penguasa sini. Iya. Lah kan bener. Coba kita lihat. Tapi ya begitulah manusia. Coba kamu suamiku enggak? Kan udah ngerti surat nikahnya suami kok masih tanya kan gitu. Harusnya kan masih Kalau tahu. istri yang nanya begitu atau suaminya, berarti Iya. perlu dipertanya. Sebetulnya dia kolesterol. Kan memang seperti itu. Jadi Iya. itu tahapnya. Kalau maaf ya, kalau seorang yang ibadahnya bagus, ya ngimamin, yang ngajinya bagus ini, tapi saya senang karena teman-teman saya para ustadz itu kenal. Kalau dia malu-malu tanya sama ada orang lain, ya ada yang begitu. Ustadz, ini mumpung nggak ada orang, saya mau tanya nih. Ustadznya seperti itu ada. Iya. Siap. Berarti Ustadz juga manusia ya Pak Ustadz. Kan normal. Yang sempurna itu kan hanya Allah. Betul. Seperti saya pun saya juga harus Gak belajar. kelar-kelar gitu. Sebetulnya itu saya. Yang ngomong begitu saya. Pas udah sepi saya. Oh, ketahuan Pak Ustadz sekarang. Baik. Itu namanya udah mulai sembuh. Alhamdulillah. Udah mulai sembuh, mulai sembuh pelan-pelan. Iya. Udah terkikis Alhamdulillah.